السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat-nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Ikhwani fid din, azakumullah. Nabi Allah Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah. Dia mengatakan, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, Engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, matikanlah aku di atas Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Jika seorang nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas Islam, lalu bagaimana dengan kita? Jika seorang nabi meminta kepada Allah agar digabungkan nanti di akhirat bersama orang-orang saleh, maka sesungguhnya kita lebih butuh lagi daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Al-Imam Ahmad dalam doanya dia minta, Allahumma amitna ala al-Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan di atas sunnah. Jadi jika seseorang seperti Al-Imam Ahmad yang dikatakan dia sebagai imam ahli sunnah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di zaman itu belum ada fitnah-fitnah seperti yang kita lihat di zaman kita ini. Seandainya Al-Imam Ahmad hidup di zaman kita ini, apa kira-kira doa yang dia akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwani fi din, azakumullah, hendaklah kita bersungguh-sungguh bersabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menutup hayat kita di atas sunnah ini.
Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara keyakinan ahli sunnati wal jamaah, mereka meyakini bahwa manusia nanti akan hidup di alam barzakh. Mereka imma dalam kenikmatan atau dalam kesengsaraan. Namun ada kelompok-kelompok yang mengingkari kehidupan di dalam barzakh ini, seperti kelompok Al-Mu'tazilah yang mengandalkan akal mereka, demikian juga kelompok-kelompok rasionalis yang tidak mau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita mengatakan bahwa alam akhirat itu akan dimulai apabila seseorang telah meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan bahwa apabila seseorang dimudahkan di kuburnya, maka perjalanan-perjalanan berikutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia dipersulit di kuburannya, maka alam berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya akan menjadi lebih sulit lagi. Kemudian kita juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua manusia-manusia dari kuburnya ketika ditiup sangkakala. Yang kedua, maka semua manusia akan bangun dari kuburnya lengkap, tidak ada salah satu di antara anggota tubuhnya ini yang kurang, semuanya lengkap. Kemudian mereka diperjalankan atau diperintahkan untuk berjalan menuju ke al-mahsyar, tempat mereka dikumpulkan. Dan Allah menjelaskan yakhrujuna minal ajdathi sira'an, mereka keluar dari kuburnya cepat menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mahsyar. Al-mahsyar artinya tempat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang yang tidak hadir atau yang sembunyi, yang tidak mau datang, semua pasti akan dikumpulkan di tempat itu. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayo ikhwah. Lalu kata Syekh, yaqumuna min quburihim wa yusaquna ila al-mahsyar. Mereka dibangunkan, dibangkitkan dari kuburnya dan mereka digiring ke mahsyar. Wa yuhsyaruna fihi. Lalu mereka dikumpulkan, semuanya dikumpulkan di mahsyar. Wa yaqifuna ala aqdamihim min awalil khalqi ila akhirihim fi mawqifin wahid. Dan mereka berdiri di sana dengan kedua kaki mereka, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di tempat itu. Ya, bagaimana keadaan mereka? Hufatan, mereka tidak menggunakan sandal. Uratan, mereka tidak berpakaian. Ghurla, mereka tidak disunat, tidak dikhitan. Ya, sebagaimana kita keluar dari perut ibu kita, begitulah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti. Tidak ada seseorang yang akan melihat orang lain, karena semua manusia disibukkan oleh urusan dirinya sendiri. Ya, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Di suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Kemudian ia mengatakan, subhanallah, ma anzalallahu minal khazain wa ma anzalallahu minal fitan. Ini kejadian ini 1400 tahun yang lalu. Nabi SAW mengatakan, maha suci Allah. Ya, jadi seorang muslim apabila ada sesuatu yang mengejutkan atau ada sesuatu yang membuatnya terkejut atau kaget, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mengatakan, nenek kaji. Ya, sebutlah nama Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, atau subhanallah, atau yang lain-lainnya.
Lalu apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu minal khazain." Betapa banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam ini dari khazain, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan. Namun juga wa ma anzala minal fitan, dan betapa banyaknya fitnah-fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di malam ini. Lihat ayo ikhwah, kesenangan itu dan fitnah-fitnah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada generasi yang terbaik. Ya. Di saat iman-iman mereka itu berada di puncaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keteguhan. Mereka dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali ada masalah yang mereka hadapi, mereka datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja problema-problema yang mereka hadapi, mereka datang dan bertanya, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Namun meskipun demikian, Al-Quran dan Sunnah ada di tengah-tengah kita. Ya, apa saja problema yang terjadi, maka jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda." Aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang melainkan dia adalah orang-orang yang binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah, ma anzalallahu minal khazain wa ma anzala minal fitan." Betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala turunkan malam ini kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, dan betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala turunkan dari fitnah-fitnah. Lalu perhatikan sekarang ayo ikhwah, sesuatu yang sangat penting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Man yuqidhu suwahibal hujurat." Siapakah yang membangunkan, yang mau membangunkan pemilik kamar-kamar ini, maksudnya istri-istrinya. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, seorang suami ketika ada fitnah, yang pertama kali dia akan selamatkan adalah keluarganya. Sebagaimana Rasulullah SAW, begitu dia melihat dalam mimpinya begitu banyak kenikmatan dan begitu banyak fitnah, yang dia tanyakan adalah istri-istrinya. Ya, Nabi mengatakan, "Man yuqidhu." Siapakah yang akan membangunkan suwahibul hujurat, pemilik kamar-kamar, karena rumahnya Rasulullah SAW nempel dengan apa? Temboknya Al-Masjid An-Nabawi. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang suami akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang istri dan keluarga kita. Ya. Dan mereka akan menuntut kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka adalah orang yang paling sengit, paling keras tuntutannya terhadap suaminya atau terhadap orang tuanya, terhadap bapaknya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita semua hafal firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukankah istri kita itu adalah keluarga kita? Bukankah anak-anak itu adalah keluarga kita? Jadi ikhwani fi din azakumullah, bagaimana cara kita memelihara mereka? Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajar, didik mereka. Ya, karena mereka adalah tanggung jawab kita. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila antum ngaji, ajak istrinya untuk ikut kajian.
Dan apabila zaujah antum rajin atau ikut bersama antum ngaji, kalau pulang tanya tentang isi pengajian. Karena bisa jadi ummahat-ummahat ini dia ngaji, namun dia hadir di pengajian, namun dia ngobrol, bicara dia. Ya, macam-macam dibicarakan. Ya, tanya dia tentang isi pengajian itu. Ya, sebelum kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa istrimu begini, kenapa istrimu begini, kenapa istrimu begini. Ya, ingat ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada nanti di akhir umatku ini orang-orang yang menunggang kendaraan yang empuk, asbah rihal, joknya itu sangat empuk, mungkin maksudnya motor ini atau mobil ini empuk sekali. Ya, ada yang mengatakan asbahur rijal, mirip dengan laki-laki. Karena laki-laki yang sejati itu dia punya rasa cemburu terhadap istrinya. Ya, namun mereka ini tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Yanziluna ala abwabil masajid. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Maksudnya rajin dia ngaji. Nisa'uhum kasiyat ariyat. Istri-istri mereka, wanita-wanita mereka, ya kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi luar biasa rajinnya ngaji, namun dia membiarkan istrinya bercanda ria dengan laki-laki, atau anak perempuannya dibonceng dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan dan fitnah-fitnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang pertama kali dia tanya adalah tentang istrinya. Karena Dajjal apabila dia muncul adalah yang pertama, yang paling banyak mengikutinya adalah siapa? Para wanita. Dan apabila fitnah itu muncul, yang paling banyak tergilas dengan fitnah itu adalah para wanita. Ya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, tentunya nanti kita sebagai laki-laki akan bertanggung jawab tentang hal ini. Kita harus menjaga, membentengi istri kita, anak-anak kita, agar mereka tidak terbawa dengan fitnah ini. Dan fitnah ini luar biasa dahsyatnya di zaman kita sekarang, ayo ikhwah. Ya, tidak pernah kita menyangka bahwa keadaannya seperti yang sekarang ini. Subhanallah, rasa malu sudah tidak ada sama sekali, sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa malu mereka. Sehingga mereka berulah, berperilaku seperti binatang, kemudian divideokan dirinya na'udzubillah tanpa ada sedikit pun rasa malunya, wala haula wala quwata illa billah. Ya, berbicara ditonton sama sekian banyak ucapan-ucapan yang kotor, yang jorok. Ya, namun tidak punya rasa malu. Nah, ikhwani fillah azakumullah, hendaklah kita menjaga anak-anak kita, menjaga istri kita, jangan sampai mereka termakan dengan fitnah ini. Ya, ikhwani fillah azakumullah, dan jangan sampai kita kalah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din." Aku tidak pernah melihat makhluk yang lemah akalnya, lemah agamanya, namun adhabu lilubbir rajulil hazim, yang mampu melunakkan hatinya orang yang tegas seperti wanita-wanita. Ya. Jadi kembali lagi ayo ikhwah, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangunkan istri-istri saya? Dia menyuruh seseorang untuk membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Likai yusallina, agar mereka salat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu cara agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah ini adalah dengan melaksanakan salat. Ya, namun salat yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah itu adalah salat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, kemudian ittiba', kemudian memahami bacaan-bacaan yang di dalam salat itu. Kemudian perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Bisa jadi orang itu berpakaian di dunia namun dia telanjang di akhirat.
Maksudnya adalah bisa jadi dia banyak kenikmatan-kenikmatannya di dunia, namun di akhirat sedikit pun tidak ada kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan misalnya semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan istri-istri kita dan anak-anak kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala misalnya memutuskan anak kita atau istri kita dia dimasukkan ke neraka, maka yang pertama kali akan diseret adalah imma suaminya atau bapaknya. Ya, maka tidak ada cara lain kecuali apa? Kita bersungguh-sungguh bagaimana cara berjuang keras agar mereka bisa selamat dari fitnah-fitnah ini. Kemudian, jadi kata Syekh, mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Mereka tidak memakai sandal, mereka telanjang, tidak berpakaian, ghurla mereka tidak dikhitan. Kata Syekh, hufatan yakni laisa alaihim ni'al, urat laisa alaihim thiyab, ghurla ghaira makhtunin, fayuhsyaruna fil mahsyar. Mereka semua dikumpulkan di mahsyar. Kemudian bimiqdari 50,000 sanah wa hum wuqufun ala aqdamihim. Mereka di sana adalah 50.000 tahun berdiri dengan kedua kaki mereka. Ya, bagaimana pegelnya, ya, bagaimana lelahnya manusia pada saat itu. Ya, namun bagaimanapun lelahnya kita, bagaimanapun pegelnya kita, bagaimanapun kesulitannya kita, mau tidak mau kita harus berdiri di sana. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang lainnya lagi. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apa yang kita akan hadapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Kemudian yantadhiruna madza yuf'alu bihim. Mereka menunggu akan diapakan mereka. Ya, sehingga setelah mereka kelelahan, ya, mereka mendatangi para nabi, semua nabi angkat tangan. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa memintakan mereka syafaah untuk minta kepada Allah agar urusan mereka, perkara mereka segera diselesaikan. Mereka mendatangi Adam alaihissalam tidak bisa, Nuh alaihissalam tidak bisa, Musa, Isa semuanya tidak bisa alaihimussalatu wassalam. Lalu mereka mendatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ana laha, ini bagianku, ini bagianku. Tentunya ikhwani fillah azakumullah, orang yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, ajarkanlah anak istri kita sunnah ini. Ya. Dan kontrol mereka. Terus menerus kontrol mereka. Meskipun kita pergi kerja, telepon mereka. Sudah sholat kamu apa belum? Di mana kamu sekarang? Sama siapa kamu sekarang? Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ada satu apa istilahnya? Satu kekeliruan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala banyak di antara ikhwan-ikhwan kita ini yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya dia toko yang luar biasa bagusnya. Dia menjual berbagai macam kebutuhan-kebutuhan. Begitu salat tiba sebelum azan dia sudah naik ke masjid. Namun jeleknya disuruh istrinya menjaga toko. Atau anaknya yang masih gadis menjaga toko. Nanti yang datang belanja adalah apa? Laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, yang namanya orang belanja pasti dia akan apa? Menawar. Dan tidak mungkin tidak pasti mata ketemu mata ini. Ya, kalau mata bertemu mata pasti ada sinyal-sinyal yang aneh itu. Kalau terulang mungkin sekali, mungkin bisa dia lolos. Kedua kali sudah agak apa namanya? Agak apa namanya ini? Agak terasa mungkin ini. Ketiga kali pasti mungkin dia akan tanya nomor HP-nya berapa.
Kalau dia sudah nanya nomor HP-nya, kiamat sudah ini. Ya. Jadi antum hanya punya dua pilihan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau mencari keuntungan dunia. Ya, imma antum, kalau antum mencari ridha Allah, begitu mau adzan tutup tokonya. Berat apa enggak itu? Nah, berat apa enggak? Antum kenapa antum ngomong ini? Ya. Tapi kalau antum mau cari keuntungan ya silahkan. Tapi ingat antum akan berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, kita ini tidak akan kaya gara-gara tidak menutup toko 15 menit atau 20 menit. Karena kaya atau tidak ini sudah ditentukan oleh Allah. Dan kita tidak akan miskin gara-gara kita menutup toko kita 10 atau 20 menit. Semua sudah selesai masalah rezeki ini. Sejak kita dalam perut ibu kita sudah selesai masalah rezeki ini. Ya. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, masa orang beriman tidak punya rasa cemburu? Ya. Anaknya masih gadis, ngobrol sama laki, ketawa ketiwi, haha hihi haha hihi, na'udzubillah. Ya, di toko yang berapa kali berapa, 3 kali 4 atau 3 kali 5, wallahu alam. Ya, kalau dia baik, ini orang yang datang belanja ini, kalau dia orang baik-baik nggak mungkin dia akan belanja waktu orang azan. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Sengaja semua ditanya-tanya, padahal yang mau dibeli hanya air mineral, semua ditanya. Ya, bukan maksudnya bertanya, tapi maksudnya ngelihat wajahnya akhwat yang nunggu ini. La haula wala quwata illa billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Pernah kita mau beli gorengan, ini gorengan ramai sekali. Wah, ini pasti gorengan enak. Ya, ayo mampir beli gorengan, ternyata bukan gorengannya yang enak, yang jual gorengan itu. Subhanallah. Ya, seperti itu fitnahnya ya ikhwah. Ya, seperti itu fitnahnya. Gorengan saja begitu banyaknya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yantadhiruna madza yuf'alu bihim. Mereka menunggu 50.000 tahun. Ya, menunggu mau diapakan mereka, mau digiring ke surga atau ke neraka. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan diputuskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun. Antum asam urat atau antum apa saja, Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Kemudian perhatikan sekarang ayo ikhwah. Ammal mu'min fala yuhissu bihadhihi al-masyaqqah. Adapun orang yang beriman, maka mereka tidak merasakan kelelahan ini. Subhanallah. Ya, orang yang beriman itu dia bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Di saat orang kelelahan semua, mereka justru tidak kelelahan. Di dunia orang susah, mereka santai-santai saja, tenang saja. Ketika nyawanya dicabut, ya, malaikat pencabut nyawa itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini ketika orang yang beriman dicabut. Ya, malaikat pencabut nyawa itu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang hidupnya di dunia. Ya, ada tidak ada dimakan hari ini dia tetap tenang. Karena dia yakin bahwa semua hidupnya itu, semua gerak-geriknya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia selalu tenang. Dia dapat musibah hari ini, alhamdulillah. Dapat rezeki hari ini juga, alhamdulillah. Ya, sehingga dia tenang. Nah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu, ya, kepada ampunan Tuhanmu dan kepada ridhanya. Luar biasa ini ayo ikhwah.
Lihat bagaimana orang-orang beriman ini. Semua kita kepingin seperti ini. Ya, namun untuk mendapatkannya harus dengan perjuangan yang luar biasa. Harus kita sanggup lelah melaksanakan ketaatan-ketaatan. Harus kita sanggup sabar untuk menjauhkan maksiat-maksiat ini. Ya. Kemudian wa innamal ladzi yuhissu bimasyaqqatil hasyr huwal kafir. Ya, sesungguhnya yang merasakan kesengsaraan nanti ketika di mahsyar itu adalah orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman. Allah Subhanahu wa tentunya ikhwan fillah azakumullah, kelelahan ini disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan keimanan kita. Sebagaimana kita katakan di kajian yang sebelumnya bahwa setiap manusia pasti dia akan dijepit. Namun jepitan ini disesuaikan dengan keimanannya. Kalau imannya tipis maka jepitannya itu akan keras. Kalau imannya besar maka jepitannya akan ringan. Ya, tinggal kita memilih sekarang. Mau jepitannya keras atau mau jepitannya ringan, kita milih. Kalau mau jepitannya keras ya silakan lakukan apa saja yang antum inginkan, yang kita inginkan. Ya, mau makan uang haram, mau makan apa saja silahkan. Ya, tapi ingat nanti ketika nyawamu dicabut, ya, bagaimana dia dicabut? Seperti apa? Kawat berduri yang dikeluarkan dari kain berbulu yang basah. Ya, bagaimana rupanya ayo ikhwah? Bagaimana coba kita bayangkan ayo. Kawat berduri dicabut dari kain berbulu yang basah, pasti bulu-bulunya akan ikut tercabut. Begitu juga ya orang yang tidak beriman, orang yang fasik. Ya, ketika dicabut nyawanya, maka putuslah semua urat-urat dan otot-ototnya ikut terputus. Nas'alullah salamal afiyah. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira." Hari itu adalah bagi orang kafir adalah asir, sangat sulit. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir." Ya. Fa idza nuqira fin naqur, apabila sangkakala itu ditiupkan. Kemudian fadzalika yawma idzin yawmun asir, itu adalah hari yang sangat-sangat sulit. Tidak mudah bagi orang-orang kafir. Berarti sulit bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya. Setelah itu, thumma yansarifuna minal mahsyar ba'da hadhil muddati tawilah ila al-hisab. Setelah itu mereka akan menuju, setelah mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama, 50.000 tahun. La ilaha illallah. Matahari didekatkan di atas kepalanya 1 mil. Ya, mereka berdiri terus begitu. La ilaha illallah. Setelah itu yansarifuna minal mahsyar ilal hisab. Mereka akan digiring dari mahsyar menuju al-hisab. Setelah 50.000 tahun mereka menunggu. Tidak ada yang minum, tidak ada yang makan karena alamnya alam lain. Ikhwani fid din azakumullah. Dan umat yang pertama akan dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwani fid din azakumullah, beruntunglah kita menjadi umat Muhammad. Ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi yang terbaik. Ya. Kitabnya adalah kitab yang terbaik, yang sempurna. Ya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya adalah syariat yang paling baik, paling sempurna. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua syariat-syariat yang sebelumnya itu tidak boleh lagi dipraktekkan. Orang Yahudi wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Nasara, orang Hindu semua wajib beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku berada di tangannya, "la yasma'u bi." Ya, tidak ada seseorang yang mendengar tentang dakwahku ini,
thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi, lalu dia tidak mengimani, tidak beriman kepada apa yang aku bawa. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah al-Islam. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita menjadi umat Nabi yang terbaik, memiliki kitab yang terbaik, memiliki syariat yang terbaik. Nah, sekarang setelah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan antum santai-santai. Jangan kita santai-santai, baca Al-Qur'an yang merupakan kitab yang terbaik. Ya, pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah." Kita ini adalah umat yang terakhir, namun umat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fi din azakumullah, yang pertama kali akan ditanya dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Salat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali nanti seorang hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salatnya. Bagaimana salat kita ini? Baik apa tidak? Ya. Karena ikhwani fillah azakumullah, sampai sekarang dan sudah sering kita sampaikan betapa banyaknya kaum muslimin, ya, yang ngaji, betapa banyaknya mereka dari Allahu Akbar mereka tidak tahu apa-apa. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat, yang dia baca setiap hari, dia baca, dia tidak tahu artinya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, dia tidak tahu artinya. At-tahiyatu lillah, dia tidak tahu artinya. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, Al-Fatihah yang dia baca paling tidak 17 kali sehari, dia tidak tahu artinya. Dari kecil sampai dia tua, sampai dia masuk kuburan, dia tidak tahu artinya. Ya, bagaimana kira-kira nasibnya orang yang seperti ini nanti kalau dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih." Terus apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut di saat dia berdiri nanti di hadapan Allah. Kalau takut nanti ketika akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia harus bertindak? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? As-salah. Ya, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Sampai saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada salat ini, diwajibkan di sana di atas langit yang ketujuh. Ya, nabinya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak naik. Ya. Di atas langit semua yang lainnya itu ibadah-ibadah yang lain semua disyariatkan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung mensyariatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Ibadah-ibadah yang lain melalui perantara. Ya, kemudian tidak ada ibadah yang wajib kita lakukan 5 kali sehari seperti salat ini. Ya, puasa sekali setahun. Ya, demikian juga zakat, demikian juga haji, salat 5 kali sehari. Ini saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada salat. Ya, namun sayangnya yang paling dicintai oleh Allah ini itu justru yang paling banyak kita sia-siakan. Ya, yang banyak kita abaikan. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. La ilaha illallah. Ayyuhal ikhwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sisa-sisa umur yang sedikit ini, jangan disia-siakan lagi. Ya, pelajari dia makna-makna bacaan-bacaan di dalam salat ini agar salat kita itu punya nilai. Kan sudah kita sampaikan, seorang sahabat mengatakan, inna ahaduna la yusalli shalah. Sesungguhnya seorang di antara kami ini, yang bicara ini sahabat bicara. Sahabat itu orang yang top bahasa Arabnya, yang mengerti sekecil-kecil apapun dia mengerti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, wa ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, sub'uha, thumnuha, ila nusfiha.
yang dia dapati adalah 1/10. Maksudnya adalah solatnya dibagi 10, dia mendapatkan 1. Kita bisa nggak mendapatkan 1/10 itu? Atau 1/20, bisa nggak kita itu? Ya, nggak mungkin, mustahil. Kita banyak beban, banyak pikiran. Nah, kita sudah tidak mungkin mendapatkan 1/10, atau mungkin 1/20, atau mungkin 1/50, kita tidak mungkin mendapatkannya. Masih juga tidak mau belajar tentang solat. La ilaha illallah. Ini kita ini ayolah ikhwah, persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan ajibtu lil jannati nama talibuha. Sungguh aku heran melihat sorga itu. Orang yang mencari sorga tidur dia. Mungkinkah dia mendapatkannya? Tidak mungkin. Wa ajibtu lin nari nama talibuha. Dan aku heran melihat neraka. Orang yang disuruh lari dari neraka tidur dia. Ya, kalau dia tidur tidak mungkin dia akan mendapatkan surga itu. Kalau dia tidur pasti dia apa? Akan dikejar oleh neraka itu. Ya, nasallallahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengibaratkan ibarat aku dan kalian ini adalah ibarat orang yang apa? Yang menyalakan api. Begitu api ini menyala, serangga-serangga ini berjatuhan. Lalu dihalau dia. Serangga-serangga ini supaya mereka tidak berjatuhan ke api itu. Namun serangga-serangga ini karena bodohnya, ya begitu dia melihat terang langsung mereka terjun payung ke api itu, binasalah mereka. Nah ini ikhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan kita ini jalan yang benar. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kenapa kita ini terlalu bengel? Ya, la ilaha illallah. Kemudian jadi ikhwani fiddin azakumullah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat ini. Ya, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamati as-salat. Fa idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Apabila salatnya itu bagus, maka otomatis yang lainnya bagus sudah dia. Ya. Kalau orang salat rajin, dia salat bagus salatnya, pasti puasanya bagus, sedekahnya bagus, hajinya bagus. Kemudian dia akan berbakti kepada kedua orang tua, dia akan berbuat baik kepada tetangganya, dia akan berbuat baik kepada anak istrinya, karena sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya acak-acakan, maka dia tidak akan jujur, tidak akan berbuat baik kepada istrinya, tidak akan berbuat baik kepada anak-anaknya, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi akhwani fiddin azakumullah, kata Syekh, thumma yansarifuna minal mahsyar, kemudian mereka digiring dari mahsyar itu menuju ke hisab, untuk dihisab. Ini yang lebih berat lagi ayol ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fa wa rabbika lanas'alannahum apa? Ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyakan mereka semuanya, amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka telah perbuat di dunia ini. Sekecil apapun perbuatan kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sering kita sampaikan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian yuhasabuna ala a'malihim. Habis waktu kita ini? Habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.